Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Syaputra dengan NPM 20210202366 dari Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara, mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Saya akan menjelaskan materi pertemuan 9 dengan judul Metodologi Hukum Islam. Dosen Bapak Hervin Yogi Pradipta, MHI. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, at-takyir, dan al-wad'i. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah atau larangan-larangan. Juhaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-muktabih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iktika, imperatif, ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib, sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. At-takyir, fakultatif, ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibah. Perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu ijab 1, 2, nadb. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karhah, tanzih, nad, dan ibhah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu didasarkan pada dalil yang zani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula hal yang dengan larangan, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang tahyi, disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum disebut dinamakan dengan takliyah, yaitu arti tuntutan atau memberi beban. Hukum wadi ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, musbab, atau sebagai syarat yang lain, masyurut, atau sebagai penghalang, man'i, adanya yang lain. Hukum wad'i dibagi 3, yaitu sebab, syarat, man'i. Tafsir, salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam, kemudian nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum dimaksud upaya ulama di bidang usul fikih dan di bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dan menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasbah al-ayah, tetapi tidak jarang ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskan atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-makkah, sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rajmat Syafi'i, secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan. Al-masyqah juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan.
Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah pengerahan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. 3. Berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. 4. Menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. 5. Dalil-dalil yang dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. 6. Hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Sekian pembacaan materi pertemuan 9. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.